tertolak sebagai manusia. Itu adalah judul dari novel terkenal Osamu Dazai, yaitu No Longer Human. Menceritakan Yozoba, seorang pria yang merasa bukan seperti manusia pada umumnya. Dia tidak bisa mengeluarkan isi hati dia sebenarnya. Keadaan keluarga membuat dia secara tidak langsung hanya mengikuti arus. Dia seperti merasa asing pada dirinya sendiri. Tapi sadar atau tidak, Osamu Dazai seperti menggambarkan mayoritas manusia sekarang yang seringkali terbawa arus dan akhirnya merasa asing pada dirinya sendiri. Dia sudah gila, dia benar-benar tidak waras. Dia lupa seperti apa hidup di luar, bukan di penjara. Kau mau tidur, sayang? Iya, sayang. Kenapa saat kita dewasa hidup sepertinya makin biasa dan membosankan? Kita melakukan rutinitas yang sama terus-menerus. Tapi rutinitas ini adalah karena kebutuhan. Kebutuhan agar kita bisa hidup. Tapi apa artinya hidup jika hidup kita hanya untuk hidup lebih lama? Jika memang seperti itu, maka untuk apa? Untuk apa kita hidup? Simpan pertanyaan ini, kita akan bahas dulu tentang keterasingan manusia. Karl Marx, seorang filosof dan ekonom yang terkenal karena mencetuskan Marxisme yang dibuatnya untuk melawan kapitalisme. Diambil dari bukunya Economic and Philosophic Manuscript of 1844, dia menulis, keterasingan pekerja terhadap hasil kerjanya tidak hanya berarti bahwa kerjanya menjadi sebuah objek, sebuah eksistensi luar dirinya, tetapi bahwa kerja itu berada di luar dirinya, berdiri sendiri, dan ada sebagai sesuatu yang asing baginya, serta menjadi sebuah kekuatan tersendiri yang berdiri menentangnya. Ini berarti bahwa kehidupan yang telah ia berikan pada objek tersebut ini berbalik, menghadangnya sebagai sesuatu yang asing dan bermusuhan. Maksud dari tulisan ini adalah ketika individu sudah memberikan segala hal ke objek atau bisa dikatakan produsen, malah menghadangnya sebagai sesuatu yang asing dan bermusuhan. Maksud dari asing itu sendiri adalah ketika tenaga kerja individu dinikmati oleh produsen sehingga individu merasa asing terhadap hasil kerjanya dan akhirnya menjadi musuh yang berbentuk menerangkap orang miskin agar tetap miskin. Ini menyebabkan individu seperti mesin kapitalis dan mulai merasa asing pada nilai-nilai manusia yang sebenarnya. Erich Fromm, seorang psikologi, sosialis, sosiologi, humanisme, dan sosialis demokrat, dalam bukunya The Sand Society 1955, ia menulis, keterasingan berarti suatu cara pengalaman di mana seseorang merasakan dirinya sebagai orang asing. Dapat dikatakan ia terasing dari dirinya sendiri. Tindakannya dan konsekuensinya telah menjadi Tuhan yang ia taati atau bahkan ia sembah. Orang yang terasing tidak berhubungan dengan dirinya sendiri, sebagaimana ia tidak berhubungan dengan orang lain. Erich Fromm menyoroti tindakan seperti konsumsi, bekerja, atau berbicara bukan sebagai tindakan yang bermakna secara personal, tapi lebih ke rutinitas dan tuntutan sosial. Sedangkan konsekuensi maksudnya adalah hasil dari tindakan yang dia lakukan tapi dikuasai oleh orang lain dan sistem. Sekarang cobalah kita berpikir, apakah kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang kita mau? Saya bukan meminta Anda untuk tidak kerja, tapi coba pikir ulang, benarkah hal itu yang ku mau? Nietzsche pernah mengungkapkan cara ekstrim bernama eternal recurrence, yaitu bayangkan jika kamu akan menghadapi hidup yang kamu jalani ini selamanya. Apakah kamu akan tetap bahagia walaupun konsepnya terlihat aneh dan tidak masuk akal, tapi itu bisa menjadi sedikit acuan.